Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Apoteker Sugianto, SSI, MPharm, dosen tetap S1 Farmasi Stikes Pantiwaluyo, Malang. Saat ini saya dalam proses mengikuti sertifikasi dosen gelombang 1 yang diselenggarakan oleh Kemendikti Saintek tahun 2025. Saya akan melakukan penyusunan dokumen pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi, yaitu dalam bidang pengajaran atau PDD UKT PT. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu farmakoekonomi dan farmakoepidemiologi. Saya mengajar mata kuliah farmakoekonomi dan farmakoepidemiologi pada semester genap 2024-2025 dengan bobot 3 SKS, dan mata kuliah farmakoekonomi farmakoepidemiologi merupakan kuliah wajib dengan kode FAML 6013. Adapun deskripsi mata kuliah farmakoekonomi dan farmakoepidemiologi, yaitu mata kuliah yang menyajikan dasar-dasar farmakoekonomi yang meliputi cost determinasi analisis, cost benefit analisis, cost efektivitas analisis, cost utility analisis, dan prinsip-prinsip farmakoepidemiologi yang meliputi dasar-dasar epidemiologi, sejarah epidemiologi, hubungan individu, lingkungan, agen dalam epidemiologi, hubungan individu, tempat, waktu dalam epidemiologi, prevalensi, dan insiden. Perkuliahan farmakoekonomi dan farmakoepidemiologi diselenggarakan secara luring, yaitu pembelajaran tatap muka secara langsung di kelas. Sedangkan mahasiswa dapat mengakses materi perkuliahan baik RPS, modul, serta tugas secara online melalui platform e-learning resmi Stikes Pantiwaluyo Malang, yaitu @link.id dengan mengakses siakat stikespantiwaluyo.ac.id. Sedangkan untuk diskusi interaktif dan studi kasus dilaksanakan secara langsung di kelas. Metode pembelajaran yang saya gunakan adalah bersifat aktif, partisipasif, dan studi kasus. Ceramah aktif digunakan untuk membantu mahasiswa membangun pemahaman konseptual mahasiswa terhadap teori farmakoekonomi dan farmakoepidemiologi, sedangkan pembelajaran secara diskusi kelompok, pembelajaran berbasis proyek akan mendorong kolaborasi mahasiswa dalam menyelenggarakan studi kasus serta penyusunan kajian ilmiah dan pengelolaan informasi dari jurnal ilmiah terkait farmakoekonomi dan farmakoepidemiologi. Untuk capaian pembelajaran meliputi CPL 1, memiliki moral, etika, dan kepribadian yang baik dalam menyelesaikan tugas-tugasnya. CPL 2, menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, kepercayaan, dan agama serta pendapat atau temuan orisinal orang lain. CPL 3, mahasiswa mampu memahami dasar-dasar farmakoekonomi yang meliputi A. Cost determinasi analisis, B. Cost benefit analysis, C. Cost effectiveness analysis, D. Cost utility analysis. CPL 4, mahasiswa mampu menerapkan prinsip-prinsip farmakoepidemiologi yang meliputi A. Dasar-dasar epidemiologi, B. Sejarah epidemiologi, C. Hubungan host lingkungan agen dalam epidemiologi, D. Hubungan individu, tempat,
waktu dalam epidemiologi. E. Prevalensi dan insiden. CPL 5 terampil dalam mengimplementasikan dasar-dasar praktek farmakoekonomi dan farmakoepidemiologi untuk capaian pembelajaran pada mata kuliah yang diharapkan. Untuk CPMK 1, mahasiswa mampu memahami dasar-dasar farmakoekonomi yang meliputi A. Cost determinasi analisis, B. Cost benefit analysis, C. Cost effectiveness analysis, D. Cost utility analysis. CPMK 2, mahasiswa mampu menerapkan prinsip-prinsip epidemiologi yang meliputi A. Dasar-dasar epidemiologi, B. Sejarah epidemiologi, C. Hubungan host lingkungan agen dalam epidemiologi, D. Hubungan individu tempat waktu dalam epidemiologi, E. Prevalensi dan insiden. Untuk media pembelajaran pada mata kuliah farmakoekonomi dan farmakoepidemiologi, saya menggunakan RPS, modul, PowerPoint perkuliahan, studi kasus, dan artikel ilmiah atau jurnal ilmiah di mana bisa diunduh di e-learning @link Stikes Pantiwaluyo Malang. Adapun materi pembelajaran mata kuliah farmakoekonomi dan farmakoepidemiologi adalah 1. Dasar-dasar farmakoekonomi, yang kedua cost determinasi analisis, ketiga cost benefit analysis, 4 cost effectiveness analysis, 5 cost utility analysis, 6 dasar-dasar epidemiologi, 7 hubungan host lingkungan agen dalam epidemiologi, 8 hubungan individu tempat waktu dalam epidemiologi, 9 prevalensi dan insiden. Kriteria penilaian dalam mata kuliah farmakoekonomi dan farmakoepidemiologi antara lain untuk UTS dan UAS dengan bobot masing-masing 25%, tugas 40%, serta kehadiran dan keaktifan dalam kelas baik secara verbal maupun dalam diskusi sebesar 10%. Penilaian dilakukan secara objektif berdasarkan pada indikator seperti ketepatan dan penguasaan materi, partisipasi aktif, serta kemampuan analisis terhadap studi kasus. Saya menggunakan rubrik penilaian yang jelas dan terukur, dan hasil evaluasi saya sampaikan kembali kepada mahasiswa sebagian dari proses umpan balik meningkatkan kualitas pembelajaran. Dengan pendekatan ini, saya berkomitmen untuk menciptakan pembelajaran yang berpusat pada mahasiswa, sekaligus menyiapkan lulusan yang memiliki nilai-nilai misericordia yang berbelas kasih, mampu berpikir kritis, dan aktif dalam membantu masyarakat terkait obat dan pembiayaannya, serta prevalensi insiden dan penyebaran penyakit, serta siap menghadapi tantangan dunia kerja di bidang kefarmasian. Selanjutnya, mari kita simak video pembelajaran mata kuliah farmakoekonomi dan farmakoepidemiologi. Selamat siang. Perkenalkan, saya Apoteker Sugianto, SSI MPAM, yang untuk semester ini mendapat tugas mengampu mata kuliah farmakoekonomi dan farmakoepidemiologi. Apakah siang ini Anda sehat semua? Sehat. Oke, sebelum hari ini kita mulai untuk kuliah farmakoekonomi dan farmakoepidemiologi, saya minta satu anak untuk pimpin doa hari ini. Silakan Mas Noval. Baik, sebelum memulai perkuliahan pada siang hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Berdoa menurut
Tanggapan dari kalian masing-masing, berdoa, silakan. Doa selesai. Terima kasih Mas Tafal. Baik, untuk hari ini saya akan jelaskan terkait mata kuliah farmasi ekonomi, farmasi epidemiologi, terkait dengan berapa jumlah SKS untuk kuliah mata kuliah farmakoekonomi dan farmakoepidemiologi adalah 3 SKS, di mana capaian untuk pembelajaran lulusan untuk kuliah tersebut yaitu ada beberapa hal, yaitu yang pertama adalah cost determinasi analysis. Ini menyangkut pembiayaan, baik pembiayaan langsung, tidak langsung, teraba, dan lain-lain. Kemudian yang B adalah cost benefit analysis. Jadi pengeluaran ini harus mempunyai manfaat gitu. Kemudian cost effectiveness analysis dan cost utility analysis. Sedangkan untuk topik farmakoepidemiologi, bahan bahasan yang nanti Anda dapat adalah terkait dengan dasar-dasar epidemiologi, kemudian sejarah epidemiologi, dan hubungan host, environment, dan agen dalam masalah epidemiologi. Yang selanjutnya adalah hubungan person, place, time dalam epidemiologi, dan prevalensi dan insiden. Menyangkut definisi dari cost effectiveness analysis. Di sini dikatakan bahwa metode analisa ekonomi yang digunakan untuk membandingkan biaya dan hasil efektif bisa 2, bisa lebih dari itu. Konsultasi sama konseling itu dilakukan oleh tenaga kesehatan. Itu contoh orang stroke, dia harus dilakukan namanya fisioterapi supaya dia bisa melakukan mobilisasi. Nah, maka dari itu perlu dia konseling sama terapisnya. Kemudian tes diagnostik. Contohnya tes diagnostik sudah kan apa? Cek gula darah. Terus apa? Kolesterol. Apalagi? Asam urat. Kemudian rawat inap. Kalau dia masuk rumah sakit, dia termasuk biaya langsung. Kemudian kunjungan ke dokter, kalau perawatan rutin. Kemudian kalau ada kunjungan ke IGD atau UGD, kalau ada tiba-tiba insiden Sabtu atau Minggu, Anda habis makan, kemudian mengalami keracunan, diare atau muntah-muntah, Anda pasti lari ke UGD itu. Kemudian kunjungan medik di rumah sakit, jasa ambulan dan perawat. Itu semua adalah biaya medik langsung. Kemudian biaya non medik langsung. Contohnya transportasi mencapai rumah sakit. Kemudian bantuan non medik karena keadaan pasien. Bantuan non medik karena keadaan pasien, kemudian tinggal di penginapan untuk pasien atau keluarga. Biasanya kalau rawat inap keluarga pasien yang dari luar kota, biasanya dekat rumah sakit ada kos-kosan yang bayarnya tiap hari itu. Jika perawatan di luar kota, jasa pelayanan untuk anak-anak pasien. Contohnya kalau Anda rawat luka diabetes di rumah, nah itu bisa. Kemudian biaya tidak langsung, di mana produktivitas pasien yang hilang. Nah, karena sakit, maka dia tidak bekerja, maka akan berkurang penghasilannya. Kemudian produktif dari caregiver yang tidak terbayarkan, produktivitas yang hilang karena mortalitas diri itu. Kemudian biaya yang tidak teraba, rasa nyeri, lemah, cemas. Biaya untuk pasien atau keluarga yang terkait langsung dengan perawatan pasien tetapi tidak langsung terkait dengan terapi. Contohnya adalah biaya menuju atau dari praktek dokter atau klinik atau rumah sakit. Jadi biaya perjalanan. Jasa pelayanan kepada anak-anak pasien, makanan, dan penginapan yang dibutuhkan pasien dan keluarga selama terapi di luar kota. Ini yang biaya tidak langsung. Biaya yang disebabkan hilangnya produktivitas karena penyakit atau kematian yang dialami pasien.
Indirect benefit merupakan biaya yang dihemat karena dihindari biaya yang tidak langsung, merupakan peningkatan penghasilan atau produktivitas yang dicapai karena intervensi atau produk obat. Dan ini contohnya pada kemoterapi. Kemudian biaya tidak langsung yang disebabkan waktu pasien tidak bekerja untuk mendapatkan terapi atau produktivitas yang berkurang karena pengaruh penyakit atau terapi yang diterima. Kemudian manfaat tidak langsung mungkin bertambah pada waktu yang akan datang, yaitu peningkatan produksi karena keberhasilan terapi dengan menurunkan morbilitas dan memperpanjang lama hidup. Nah, orang kanker kalau dikasih kemoterapi dan dia sembuh, maka masa hidupnya akan lebih panjang. Kemudian biaya tidak teraba, contohnya adalah biaya nyeri, sakit, cemas, lemah yang terjadi karena penyakit atau terapi suatu obat. Contohnya apa? Obat kanker kalau diberikan dia mual-mual, muntah, akhirnya tidak nafsu makan. Kalau dia tidak nafsu makan, apa yang terjadi? Lemas. Intangible benefit. Benefit yang disebabkan karena menurunnya nyeri dan sakit karena suatu obat atau intervensi. Biaya ini sulit untuk menilai dan mengukur dalam nilai monitor. Contoh kalau Anda sakit gigi, untuk mengukur nilai sakit gigimu sudah hilang atau enggak itu agak sulit, apalagi kalau sampai bengkak atau mengalami peradangan. Terutama pada waktu apa? Makan. Anda ngomong sudah sembuh, tapi ternyata makannya dikit, ya itu. Oke, dari sini ada yang tanyakan? Ya, sebut nama dulu dan nomor mahasiswanya. Pak, saya mau bertanya. Perkenalkan, nama saya Cynthia Marani dengan NIM 2122007. Di sini saya mau bertanya, mengapa penggunaan biaya non-medik langsung itu juga digunakan dalam perhitungan CEA? Iya, karena tadi sudah saya utarakan biaya medik tidak langsung itu berhubungan dengan CEA, contohnya dia tidak bekerja lagi, produktivitasnya kurang. Kemudian anaknya juga seperti itu, harusnya dia sekolah, kemudian dia harus dititipkan kalau dia masih kecil, sehingga akan menambah nilai kos pengeluaran dari pasien tersebut, seperti itu. Oke, kita lanjutkan. Ini adalah salah satu penelitian yang saya lakukan sama Bu Lulu terkait dengan CEI. Kami melakukan penelitian terkait pasien asma. Dan ini saya lakukan selama 4 minggu. Dan yang kita ukur adalah PEF, peak flow meter, atau laju aliran expirasi puncak. Yaitu adalah pada waktu pasien meniup suatu alat yang namanya ini PEF. Nah, ini alatnya. Dan kemudian ACT, dia disuruh untuk mengisi kuesioner, di mana di dalamnya ada 5 pilihan, dan 5 pilihan ini masing-masing punya nilai. Nilai yang paling baik adalah kalau dia mencapai nilai 25. Tapi yang paling jelek adalah kalau nilainya 5. Tapi kalau nilainya 25, dia pasti sehat. Ini total pembiayaannya. Kita kelompokkan adalah ada kelompok uji, ada kita kelompok kontrol. PEF ini untuk ujinya nilainya adalah 61,34 dan yang kontrol cuma 40. Biaya yang ditimbulkan adalah 122.610,23 rupiah. Nilai ESER-nya, ESER adalah total biaya intervensi, kemudian dibagi total efektivitas intervensi. Ya, maka didapatkan adalah 1998,6. Sedangkan kontrolnya ada perbedaan. Kemudian yang pakai kuesioner yang tadi itu harga ESER-nya berarti home care itu mempengaruhi atau memberi manfaat terkait
status asmanya. Kenapa? Apakah penyakit itu harus minum obat? Enggak. Salah satu karena ketidaktahuan kita faktor-faktor yang menimbulkan asma. Kami menjumpai beberapa hal, ternyata ada beberapa pasien yang ternyata dia tidak memahami ada beberapa faktor yang menimbulkan asma. Jadi ada beberapa ibu rumah tangga itu pakai tungku kayu, padahal dia penderita asma. Setelah dia mendapat konseling, nah dia menyadari. Terus apakah dia tungkunya dibuang kemudian ganti LPG? Enggak. Dia pakai tetapi dia pakai masker. Ini yang kedua penelitian saya juga. Ini yang terkait dengan intervensinya pakai telecare. Nah, sekarang kan tidak ada yang nggak punya HP kah? Ya, jadi cukup pakai HP. Gitu. Cuma kendalanya apa? Kendalanya apa? Sinyal. Kadang-kala kalau di pedesaan kita harus sulit sinyalnya. Sehingga penjelasannya itu kadang terputus-putus. Gitu. Yang kedua apa? Apa? Oh ya, datanya itu. Tapi kalau sekarang untuk WA kan tidak terlalu mahal seperti dulu. Wah, itu. Ini intervensinya pakai telecare, di mana kontrolnya adalah untuk PEF-nya. Ini ACT, kontrol asma. Ini yang uji 4,5, sedangkan yang kelompok kontrolnya 3,13. Berarti apa kalau Anda memahami ini? Nah, ini. Kalau nilainya di bawah 15, berarti asmanya tidak terkontrol. Kalau asmanya tidak terkontrol, sering masuk rumah sakit. Atau setidak-tidaknya masuk ke dokter. Karena tidak terkontrol. Dan pasiennya sering masuk rumah sakit ternyata. Itu. Ini sama seperti tadi, telecare, cuma ini kita pakai intervensinya telecare. Untuk ESER-nya, kelompok ujinya 33.249, sedangkan yang kontrolnya 57.928. Masih lebih pada kontrolnya, menunjukkan bahwa telecare ini masih memberikan efek yang lebih baik. Itu. Rumusnya tetap. Oke, dari sini ada yang tanyakan sebelumnya? Iya, namanya Mbak? Izin bertanya Bapak, perkenalkan saya Pricilia Dara dengan NIM 21220026. Pertanyaan saya, apakah penggunaan CEA hanya dipakai pada intervensi penggunaan obat saja? Terima kasih. Enggak, itu. Ada beberapa CEA digunakan dalam diagnosa. Gitu. Contoh ya tadi yang saya utarakan, misalnya untuk TBC itu mantok sama kultur. Kemudian ada apa lagi? Patah tulang. Nah, yaitu dengan foto ronsen dengan MRI atau CT scan. Nah, terus apa lagi? Distribusi jarak jauh. Kita punya pakai armada sendiri, jadi bukan hanya intervensi pada obat, tetapi bisa digunakan ke hal yang lain. Ini kalau kita teruskan, maka kita dapatkan harga perhitungan ICER. Harga perhitungan ICER adalah biaya intervensi A dikurangi biaya intervensi B dibagi efektivitas A dan B. Intervensinya adalah kelompok kontrol dikurangi dengan kelompok uji. Kelompok kontrol itu apa? Kelompok kontrol itu apa? Yang tidak diberi perlakuan. Kelompok ujinya yang dikasih intervensi. Apa intervensinya? Home care dan telecare. Gitu.
outcome-nya yaitu tadi. Outcome-nya apa? ACT dan TEF. Itu outcome. Itu. TEF mempunyai nilai yang lebih baik, kemudian ACT-nya nilainya diharapkan lebih baik, seperti itu. Maka dari nilai ASER ini kita dapatkan nilai sebesar untuk kontrol asma sebesar 11.069,49. Ini menunjukkan apa? Ini yang kontrol asma. Ini untuk yang fungsi paru atau PEF itu untuk nilai ASER-nya adalah 1229,36 itu. Ini artinya adalah untuk yang kontrol asma atau yang disebut ACT didapatkan 11.068,49 itu diinterpretasikan dibutuhkan biaya sebesar ini untuk meningkatkan 1 unit harga kontrol asma. Jadi kalau nilainya dia 15 menuju 16, maka dia butuh 11.000 lebih. Kemudian sedangkan yang paru, yang ditiup itu dibutuhkan 1.220,36 untuk mencapai peningkatan 1 unit harga fungsi parunya. Jadi kalau nilainya kontrol asmanya 20 sampai 25, maka asmanya terkontrol dengan baik. Dia enggak jarang untuk kambuh. Tapi kalau yang ini dia masih kambuh sebagian, kadang masuk rumah sakit. Kalau ini sering masuk rumah sakit. Oke, dari sini ada yang bertanya? Ya. Izin bertanya, Pak. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Jasenia Ngailu dengan NIM 21220019. Pertanyaan saya itu, kapan perhitungan ISER dapat digunakan dalam SIA? ISER bisa dilakukan perhitungan apabila intervensinya lebih dari 1. Gitu. Dan ini akan memberikan manfaat, kita bisa menghitung ini. Berapa sih kalau kita mau menaikkan kualitas pasien kita, biaya yang akan dibutuhkan? Itu akan lebih tahu. Apalagi untuk penyakit-penyakit yang sifatnya kronis, itu kita bisa menghitungnya. Oke, ada yang ditanyakan? Kalau tidak ada yang ditanyakan, terima kasih atas perhatiannya. Selamat siang. Sekian video rekaman pembelajaran dalam mata kuliah Farmakoekonomi dan Farmakoepidemiologi pada program Studi S1 Farmasi Stikes Pantiwaluyo, Malang. Terima kasih.